Selamat pagi, selamat datang di tutorial Oracle Advanced bersama saya Galih Hendra Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar penulisan statement SQL Oracle. Sasaran yang ingin dicapai setelah mengikuti sesi tutorial ini yaitu mengetahui kemampuan dari SQL select statement dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Poin selanjutnya yaitu dasar statement select. Cara penulisan dari statement select yaitu select distinct, bisa ditulis atau tidak. Kemudian ada bintang, kolom, kurung kota alias, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan from tabel. Select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan, dan from digunakan untuk memilih tabel asal. Distinct di sini digunakan untuk mengunikkan data. Jadi jika terjadi duplikasi data, maka akan dijadikan satu. Semisal ada angka 1 sebanyak 5, maka yang ditampilkan hanya 1. Untuk lebih lanjut, kita lakukan learning by doing dan mengikuti materi selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu memilih semua kolom. Di sini sintak SQL-nya yaitu select bintang from department sebagai tabelnya, dan kita bisa lihat bahwa field yang ada pada tabel department yaitu department ID, department name, manager ID, dan location ID. Di sini ditampilkan semua data yang ada pada tabel department. Masuk ke poin selanjutnya yaitu memilih kolom yang spesifik. Ya, tadi kan kita melakukan dengan select bintang yaitu menyelect semua yang ada pada tabel departemen, sedangkan yang ini kita lebih spesifikkan yaitu select department ID dan location ID from department. Dapat kita lihat bahwa yang muncul hanya dua, yaitu department ID dan location ID. Poin selanjutnya yaitu aturan penulisan statement SQL. Di sini ternyata ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu SQL statement tidak case sensitif, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besar. Jadi kalaupun ada kecil dan besar itu tidak berpengaruh, berbeda dengan bahasa penulisan di Java. Kemudian SQL statement dapat terdiri dari lebih dari satu baris. Keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda. Klausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda dan indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Poin selanjutnya yaitu default judul kolom. Default judul kolom pada SQL Plus yaitu ditampilkan di tengah-tengah dengan huruf besar atau bisa kita kenal sebagai uppercase. Default judul kolom pada SQL Plus berbeda dengan yang tadi itu ESQL Plus. Sedangkan defaultnya pada SQL Plus yaitu kolom karakter dan tanggal kata kiri atau left justified, dan juga dengan huruf besar yaitu uppercase. Kita masuk poin selanjutnya yaitu ekspresi aritmatik. Suatu ekspresi yang melibatkan tipe dan bilangan atau number dan tanggal atau date menggunakan ekspresi aritmatika. Kita ambil contoh ini yaitu select last name salary plus 300 from tabel employees. Bila dilihat hasil eksekusi dari sintak tersebut yaitu menampilkan data-data yang ada pada field last name, salary, dan salary plus 300. Kita fokuskan ke penjumlahan yang plus 300 ini. Di sini kita bandingkan bahwa salary yang berawal 24.000, jika kita lakukan salary plus 300 maka hasilnya menjadi 24.300 setelah dijumlah tentunya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu operator precedence. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas atau precedence lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Kita ambil contoh select last name salary 12 kali salary plus 100. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada operator aritmatika itu kali didahulukan daripada tanda plus. Seperti ini, kita ambil contoh yang mudah yaitu 6.000 kita kalikan 12 terlebih dahulu yaitu menjadi 72.000.
setelah itu baru ditambah 100, jadi hasilnya 72.100. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, penggunaan tanda kurung. Nah, ini saya rasa juga sudah cukup jelas, yaitu penggunaan tanda kurung ini memiliki prioritas paling tinggi dibanding presidensi operator yang lain. Kali akan dikeduakan jika ada tanda kurung. Ambil saja contoh, select last name salary 12 kali di dalam kurung salary plus 100 from tabel employees. Kita lihat, kita fokuskan pada 12 kali salary plus 100 ini. Kita ambil contoh yang 6.000. Kita lakukan penjumlahan 100 terlebih dahulu, yaitu 6.000 plus 100 menjadi 6.100. Setelah itu baru dikalikan 12 sehingga menghasilkan hasil 73.200. Berbeda bukan dengan yang tadi? Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, mendefinisikan nilai nol. Nilai nol atau kosong pada satu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nol tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai nol juga tidak sama dengan spasi kosong. Saya ulangi lagi, jadi nol itu bukan angka 0 dan juga bukan spasi kosong, melainkan nol. Kita ambil contoh, select last name, job ID, salary, dan commission PCT from employees. Kita lihat semua fieldnya terisi, last name, job ID, dan salary, namun pada field komisi ini hanya ada beberapa. Ada yang kosong, bernilai 0, bukan 0 ataupun spasi. Supaya nilai 0 tidak ditampilkan, digunakan fungsi NVL untuk memeriksa keberadaan nilai 0. Formatnya NVL kolom yang dievaluasi, diisi nilai ini jika kolom bernilai 0. Tutup kurung. Untuk lebih jelasnya akan diulas pada materi selanjutnya. Kemudian menggunakan kolom alias. Judul secara default pada tiap kolom yang ditampilkan atau heading selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Gantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Berikut cara penulisannya. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan select last name, kita tambah S, setelah itu nama aliasnya yaitu name, commission underscore PCT spasi com. Sini tanpa S, jadi langsung ditulis aliasnya. Kemudian from employees. Kita lihat hasilnya seperti ini. Awalnya kalau kita nggak pakai S, jadi last name, dan ini commission underscore PCT. Kemudian cara penulisan yang lain yaitu dengan memberikan tanda petik setelah nama field yang telah kita masukkan, seperti last name, spasi, petik, nama aliasnya. Seperti ini juga, annual salary. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Ini letaknya di atas enter dan kita gunakan tombol shift. Sebagai contoh, select last name, tanda garis tegak 2 kali, kemudian job ID, as employees sebagai nama aliasnya, from tabel employees. Jadi kita lihat bahwa di sini menjadi penggabungan antara last name dan job ID. Itu. Masuk ke poin selanjutnya yaitu literal character strings. Literal dapat berupa karakter, ekspresi atau bilangan yang terdapat pada klausal select. Literal berupa tanggal atau date dan karakter harus diupdate dengan tanda petik tunggal. Nah, ini tadi kan digabung penggabungan dua field, sedangkan jika di tengahnya ingin ditambahkan string, maka ditambahkan dengan tanda petik 1, kemudian isi stringnya. Rasa sudah cukup jelas. Select last name, kemudian garis penghubung 2 kali, garis tegak, kemudian ini dia petik spasi is spasi petik, sehingga nanti hasilnya menjadi employee details, kemudian king is add underscore press. Is ini yang akan disisipkan
ada hasil eksekusi SQL-nya. Kemudian masuk ke perintah selanjutnya, yaitu baris yang diduplikat. Perintah while akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali, seperti select department ID from employees. Seperti ini. Menjadi perulangan 93 kali, 60, 3 kali, 50, 3 kali. Jadi menampilkan semua departemen ID yang ada pada tabel employees. Menghapus baris yang duplikat yang terjadi duplikasi. Untuk mengeliminasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali digunakan keyword distinct seperti yang pertama kali di awal telah saya jelaskan sebelumnya. Kalau tadi select distinct department ID from employees, maka yang keluar di sini adalah bilangan-bilangan angka unik. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan ESQL+. ESQL+ adalah SQL+ berbasis web yang disediakan oleh Oracle. Di dalamnya bisa kita menampilkan struktur tabel, mengedit SQL statement, menjalankan perintah SQL, menyimpan SQL statement ke dalam file script, dan memanggil file script yang sudah disimpan. Kemudian logging in ESQL+. Untuk memanggil ESQL+, jalankan browser pada jendela browser, ketik alamat seperti ini, http://nama_mesin/ESQL+. Nama mesin adalah nomor IP yang tempat di mana database ditempatkan pada server atau pada lokal mesin. Ini tampilan interface-nya dari ESQL+. Seperti ini, bisa dilihat. Oke, sekian penjelasan dari perintah dasar SQL. Kemudian di sini ada beberapa, ternyata ada tambahan juga beberapa, yaitu menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel digunakan perintah describe. Formatnya describe spasi nama tabel. Bisa juga cuma ditulis DESC spasi nama tabel, maka akan terlihat struktur tabel dari employees. Nah, ini berinteraksi dengan file script. Di sini interface dari SQL+. Nomor 1 ini merupakan di mana kita menuliskan perintah SQL, dan setelah kita berhasil melakukannya, kita bisa menyimpan dengan mengklik tombol save script. Nah, sekian, ini sudah masuk ke latihannya. Mungkin untuk penjelasan teori tentang perintah dasar dari SQL cukup sekian, dan kita bisa masuk ke beberapa latihan yang ada untuk pemahaman lebih lanjut tentang perintah dasar SQL. Oke, kita masuk ke latihannya, yaitu latihan nomor 1. Apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? Benar atau salah? Oke, kita masukkan perintahnya, yaitu select last name, job ID, salary, as salt from employees. Kita coba eksekusi dan ternyata berhasil. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah benar. Bisa kita lihat hasil dari eksekusi sintak SQL yang sudah dimasukkan. Oke, kita masuk ke nomor 2. Temukan 4 kesalahan pada statement select berikut. Oke, kita logout. Tadi kita login dengan HR, dan kita sekarang masuk dengan Scott dengan password Tiger. Setelah kita masuk, kita tuliskan sintak SQL-nya, itu select and no dan email salary X12 kasih gaji setahun from EMP. Kita eksekusi, ternyata terjadi kesalahan
pada salary kali 12. Tanda X kita ganti dengan tanda bintang atau kali, dan gaji setahun kita berikan tanda petik sebagai alias. Ternyata masih terjadi kesalahan, yaitu salary pada user code tidak dikenal field dengan nama salary, dikenalnya dengan sal. Kita coba eksekusi dan ternyata berhasil. Berikut adalah hasilnya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Tampilkan struktur dari tabel departments, kemudian tampilkan semua datanya. Tabel departments, kalau code itu DEPT, kalau departments berarti kita harus menggunakan user AR. Kita masukkan dash untuk describe spasi departments. Ternyata ada terjadi kesalahan tulisan, E-nya kelebihan, kita eksekusi, dan itu adalah hasil dari describe departments. Kita masuk ke nomor 4. Tampilkan struktur dari tabel employee spot hire untuk menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Oke, kita login sebagai Scott lagi dengan password Tiger. Kita akan login. Oke, kita masukkan describe dari employee, kemudian kita masukkan select MNO name job hire date from EMP. Kita eksekusi, kita bisa lihat deskripsinya, dan ini hasil dari eksekusi SQL-nya. Sama bukan? Sekarang kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dan dari tabel employee. Kita masukkan pilih SQL-nya, itu select distinct job from employee atau EMP. Kita lihat seperti itu hasilnya. Kemudian masuk ke nomor 6. Tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma. Kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Masukkan penilaiannya, itu select email garis 2 petik koma petik garis 2 job dan nama lain aliasnya itu pegawai dan pekerjaan. Kita beri tanda petik, kemudian kita tambah from dari tabelnya, itu tabel EMP. Kita eksekusi, itu hasilnya akan tampil. Kemudian masuk ke nomor selanjutnya, itu buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel EMP. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian beri judul output. Kita masukkan berita SQL-nya, select MNO garis 2, kemudian petik sebagai tanda pemisahnya, koma. Bisa kita lakukan copy supaya lebih mudah untuk keselanjutannya. Kita beri tanda garis 2 lagi, kita masukkan ename, kita paste, beri garis 2 lagi, lalu job, kita paste lagi, kita beri garis 2 sebagai pemisahnya, menggabung. Kita masukkan field MGR manager, kita paste lagi garis 2, kemudian kita masukkan field hire date, kita lakukan kembali hal yang sama, kita masukkan salary, dia lakukan lagi, kita masukkan field com, kita paste lagi dan beri garis 2 kali, lalu masukkan field depno dan beri nama alias yaitu output from EMP. Kita eksekusi, hasilnya seperti ini, hasil penggabungannya.
Oke, terima kasih. Itu merupakan hasil dari latihan yang pertama. Semoga tujuan-tujuan yang sudah kita sepakati sebelumnya bisa tercapai dan bisa menjadi Oracle Advance tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.